Bab 466. Kekuatan yang dilepaskan barusan sangat dahsyat. Mungkin orang biasa tidak dapat merasakan pancaran kekuatan itu, tetapi bagi orang-orang yang telah mencapai level tertentu, kekuatan luar biasa semacam itu sangat jelas dan nyata. Mustahil bagi Chen Heng untuk tidak merasakannya. Dari sudut pandangnya, kekuatan barusan adalah yang paling dahsyat yang pernah ia saksikan sejak ia datang ke dunia ini. Dibandingkan dengan kekuatan ini, individu-individu kuat yang pernah dilihatnya sebelumnya bagaikan nyala lilin dibandingkan dengan terik matahari. Tidak ada perbandingan sama sekali. Terdapat perbedaan kekuatan yang sangat besar. Jika kekuatan mengerikan seperti itu meletus, tidak akan mengherankan jika tanah di bawah kaki Chen Heng runtuh. Untungnya, kekuatan ini datang dan menghilang dengan cepat. Hanya dalam waktu singkat, kekuatan itu telah lenyap. Selain itu, tempat ini berada di alam rahasia, dan terpisah dari bintang-bintang di dunia luar oleh sebuah lapisan. Dengan demikian, sebagian besar dampaknya dapat ditahan, itulah sebabnya mengapa hal itu tidak menimbulkan dampak yang terlalu besar pada dunia luar. Namun, Chen Heng sudah bisa membayangkan dampak dari insiden ini saat itu juga. Saya khawatir bahwa dalam lintasan takdir yang semula, reruntuhan ini akan terungkap karena alasan ini. Chen Heng berdiri di tempatnya dan menggelengkan kepalanya sambil merasakan dampak dari kekuatan luar biasa yang terjadi barusan. Kekuatan itu begitu dahsyat dan menakutkan sehingga orang lain tidak bisa mengabaikannya meskipun mereka menginginkannya. Sekalipun alam rahasia itu terisolasi, saat ini, orang-orang di luar pasti akan menyadari keanehan di reruntuhan ini. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, para penegak hukum mungkin sudah dalam perjalanan dari dunia luar. Ledakan kekuatan ini juga mengungkap koordinat reruntuhan ini. Tidak akan lama sebelum tempat ini terungkap, dan semua orang akan menemukannya. Mungkin inilah sebabnya reruntuhan ini ditemukan pada lintasan aslinya. Jika dipikirkan lebih luas, mungkin ledakan ini terkait dengan alasan mengapa pasukan 5 ksatria mampu mengejar mereka ke sini begitu cepat. Pada saat ini, banyak keraguan di hati Chen Heng telah lenyap. Sungguh merepotkan. Tidak jauh dari Chen Heng, lelaki tua berambut putih itu juga tampak terkejut. Ia sepertinya sedikit tercengang oleh perubahan di hadapannya. Setelah bertahun-tahun, masih ada jejak seorang raja di planet ini. Jejak seorang raja. Hati Chen Heng tergerak. Menurut dugaannya, sumber kekuatan ini tak diragukan lagi adalah Lu Yao. Dan kekuatan Lu Yao berasal dari Raja Emas. Bukankah dia rajanya? Mungkin di dunia ini, arti penting seorang raja lebih dari sekadar gelar, tetapi suatu tingkat eksistensi yang lebih tinggi. Chen Heng menatap lelaki tua itu dan hendak membuka mulutnya untuk bertanya tentang sesuatu. Namun, lelaki tua itu juga menoleh dan tersenyum pada Chen Heng saat itu. Kemudian, dia berkata, kekuasaan seorang raja telah dipulihkan. Ini cukup mengejutkan. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, tempat ini akan segera menjadi ramai. Berdiri di tempat, dia tersenyum ramah kepada Chen Heng lalu berkata, anak muda, kau boleh pergi dulu. Ingatlah, jika kamu tetap beriman, kamu tidak akan dikalahkan. Ia berbisik pelan kepada Chen Heng. Kemudian, penglihatan di depannya mulai kabur. Itu seperti adegan dari mimpi. Ketika Chen Heng bereaksi, semuanya berubah menjadi gelembung dan menghilang di depannya. Ketika ia muncul kembali, ia sudah sampai di sudut lain dari alam rahasia itu. Tempat ini sangat dekat dengan pintu keluar. Chen Heng melihat sekeliling, dan tidak ada tanda-tanda Tang Rou, yang seharusnya berdiri di sini. Ia tidak tahu kemana Tang Rou pergi. Ia menggelengkan kepalanya lalu mulai berjalan tanpa arah. Tunggu. Saat berjalan di jalan, Chen Heng sepertinya merasakan sesuatu. Aura yang familiar muncul di hatinya. Merasakan aura yang familiar itu, ia ragu sejenak. Kemudian, ia melanjutkan berjalan ke arah yang telah ia rasakan. Saat ini, di sisi lain. Kita harus pergi secepat mungkin. Di luar istana yang megah itu, Lu Yao berpegangan pada Ye Zi. Ia melangkah maju, berusaha sekuat tenaga untuk berlari keluar. Jika diperhatikan dengan saksama, kondisi Lu Yao saat ini tampak tidak begitu baik. Penampilannya masih sama seperti sebelumnya, tetapi sekarang ada tanda hijau di dahinya. Tanda itu tampak rumit dan unik, seolah-olah memiliki makna khusus. Namun, wajahnya tampak sangat pucat, seolah-olah dia sedang terpengaruh oleh sesuatu. Ini adalah konsekuensi dari mendapatkan armor kuno. Tidak seperti Chen Heng, yang mendapatkan armor kuno dengan cara yang jujur dan sah, jalan Lu Yao untuk mendapatkan armor kuno adalah melalui jalan pintas. Dia tidak mengandalkan kesadarannya sendiri untuk membangkitkan armor kuno. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan Raja Emas untuk mengendalikan armor kuno di tangannya secara paksa. Meskipun berhasil melalui metode penggabungan dengan armor kuno ini, kesadaran armor kuno tidak pulih dan masih dalam keadaan diam. Sampai batas tertentu, Lu Yao telah menjadi pembawa armor kuno. Proses ini tidak hanya tidak memberinya kekuatan tambahan, tetapi juga memberinya tekanan hebat, menekan kekuatan dalam tubuhnya secara acak. Dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya setiap saat. Dengan besarnya kekuatan armor kuno, meskipun hanya sedikit kekuatan yang dikonsumsi secara naluriah, itu tetap menjadi beban yang sangat besar bagi Lu Yao. Jika bukan karena penekanan tanda emas, Lu Yao pasti sudah terserap menjadi mayat kering.
Justru karena alasan inilah kondisinya saat ini terasa tidak normal. Ia merasakan kelemahan yang tak dapat dijelaskan. Tuanku, tunggu sebentar. Dia memeluk Yezi erat-erat dan berlari ke depan dengan sekuat tenaga. Dalam pelukannya, suara Yezi terus terngiang di benaknya. Selama kita bisa keluar, aku bisa memikirkan cara untuk memasang segel untuk membantu situasimu saat ini. Saat ini, kita harus pergi secepat mungkin. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Dia mengatakan demikian. Sebagai tanggapan, Lu Yao tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengangguk diam-diam, menandakan bahwa dia mengerti. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi di hadapannya sejak saat itu hingga sekarang. Sejak mereka meninggalkan istana, alam rahasia yang semula normal di dunia luar telah mengalami banyak perubahan. Ruang di sekitar mereka sangat kacau. Lapisan ruang yang semula sangat tebal dan berat kini menjadi setipis kertas. Dunia alam rahasia yang awalnya normal telah menjadi jauh lebih kacau di sekitarnya. Tampaknya dunia itu telah dipengaruhi oleh kekuatan yang tidak dikenal dan mulai runtuh. Tidak diragukan lagi, ini semua adalah pengaruh yang telah ia timbulkan barusan. Dan pengaruh di dalam alam rahasia pasti akan tercermin ke dunia luar. Pada saat ini, alam rahasia di dunia luar kemungkinan besar telah terwujud. Jika ia terus tinggal di sini, ia takut tidak akan bisa pergi ketika orang-orang dari dunia luar datang nanti. Karena itu, ia harus bergegas. Lu Yao terus mempercepat langkah kakinya. Dia ingin bergegas menuju sebuah pintu keluar tertentu. Dia memang sangat cepat, bergegas ke sana dalam waktu singkat. Baru setelah sampai di sana, dia menyadari bahwa sudah ada beberapa orang yang menunggu di sana. Awalnya saya hanya ingin mencoba, tetapi saya tidak menyangka akan menangkap ikan besar. Di pintu keluar, sesosok pria berdiri di sana. Ia adalah seorang pria parubaya berpenampilan biasa yang mengenakan pakaian putih. Tatapannya dingin saat ia memandang Lu Yao, lalu ia tersenyum. Sepertinya keberuntunganku tidak seburuk ini. Sekarang, serahkan barang-barang yang kamu dapatkan di dalam. Ia berdiri di tempatnya dengan tangan di belakang punggung sambil menatap Lu Yao dengan tatapan tajam. Di matanya, penampilan Lu Yao saat ini hanyalah seorang gadis kecil biasa. Ia sama sekali tidak tampak sebagai ancaman. Hal ini diam-diam membuat pria itu merasa lega. Ia secara alami memahami kebenaran bahwa seseorang tidak boleh menilai buku dari sampulnya. Terkadang apa yang tampak lemah mungkin sebenarnya tidak lemah. Tetapi ada batasnya. Dilihat dari penampilan Lu Yao, kekuatan mengerikan barusan seharusnya tidak ada hubungannya dengan dia. Dia pasti hanya seorang penjelajah beruntung yang menemukan reruntuhan ini lebih dulu daripada orang lain. Dia seharusnya bukan ancaman besar. Jadi dia menurunkan kewaspadaannya dan tersenyum. Tubuh Lu Yao tiba-tiba membeku. Apa yang harus kita lakukan? Pria di depanku jelas-jelas sedang berjongkok di sini, menunggu untuk merampok harta benda orang. Dan dia bernasib sial bertemu langsung dengannya. Dari kelihatannya, dia tidak akan lolos begitu saja. Pria itu tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan semua barang yang telah dia peroleh di reruntuhan. Lalu, haruskah saya lari? Dia menoleh ke samping. Di sana, sebuah pintu emas telah dibuka dan distabilkan. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Seolah-olah dia telah membaca pikirannya, pria itu berbalik dan menatapnya dengan ekspresi jijik. Pintu ini ada di sini. Aku akan menyerah jika kau bisa melewati aku untuk mencapainya. Tapi apa yang bisa kamu lakukan bahkan jika kamu berhasil mencapainya? Dia tersenyum. Aku sudah menghafal penampilanmu. Kecuali kau keluar dari Kikastar, bahkan jika kau keluar, kau hanya bisa bersembunyi selamanya. Apakah perlu melakukan ini? Serahkan barang-barang yang kau bawa masuk dengan patuh dan bertindaklah sebagai pemandu saya. Bukan hanya saya akan mengampunimu kali ini, tetapi saya juga akan memberimu hadiah yang besar. Saya pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Bagaimana? Dia berkata dengan tenang sambil menatap Lu Yao. Namun, di saat berikutnya, dia terkejut. Karena pada saat itu, dia tiba-tiba memperhatikan dahi Lu Yao dan melihat tanda hijau unik itu. Di dahi Lu Yao, tanda hijau itu begitu jelas sehingga seolah mengandung kekuatan misterius, membuat jantung seseorang bergetar dengan denyutan yang tak dapat dijelaskan hanya dengan sekali lihat. Melihat tanda hijau yang unik itu, tubuh pria itu mulai gemetar. Pada saat itu, ia tiba-tiba teringat beberapa catatan kuno. Seketika, wajahnya memerah. Baju zirah kuno. Dalam sekejap, dia menjadi sangat bersemangat. Ini adalah tanda dari zirah kuno, dan tanda ini belum diserap atau menemukan pemilik yang layak. Apakah ini hari keberuntunganku? Wajahnya memerah, dan pikirannya dipenuhi kegembiraan saat itu. Dia merasakan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan. Di depannya, bayangan melintas dan langsung melaju ke depan. Pria itu bahkan tidak melihat dan langsung melayangkan pukulan. Dalam sekejap, kekuatan luar biasa mengalir turun, menyelimuti segala arah, langsung menghalangi jalan yang ingin dilewati Lu Yao. Karena Anda sudah berada di depan saya, apakah Anda masih ingin pergi? Aura yang sangat besar muncul, dan aura semacam itu sangat menakutkan. Bahkan hanya merasakan aura semacam itu saja sudah bisa membuat jantung seseorang gemetar. Hal ini bahkan lebih terasa bagi Lu Yao. Lagi pula, dia hanyalah gadis biasa.
Baru beberapa bulan baginya untuk membangkitkan tanda emas. Saat ini, tingkat kultivasinya hanya setara dengan seorang seniman bela diri biasa. Kekuatan semacam ini jelas lebih rendah daripada pria di depannya saat ini. Tingkat umum. Berbaring dalam pelukan Lu Yao, Ye Zi merasakan aura yang dipancarkan oleh pria di depannya. Ekspresinya sedikit muram. Pada saat ini, dia memiliki firasat buruk. Yang disebut tingkat umum adalah tingkat di atas tingkat 3, yaitu tingkat 4. Terlepas dari apakah itu seorang seniman bela diri atau penguasa hewan buas, akan ada perubahan kualitatif selama seseorang mencapai tingkat 4. Tingkat ini dikenal sebagai tingkat jenderal. Seseorang dengan tingkat jenderal dianggap kuat bahkan di tempat manapun. Bahkan di bawah komando mantan Raja Emas, meskipun tingkat jenderal bukanlah sesuatu yang perlu dikagumi, itu masih berada di tingkat menengah. Dengan kekuatan Ye Zi saat ini, dia mungkin tidak dapat menandingi tingkat jenderal. Dalam sekejap, hembusan angin yang menakjubkan bersiul dan langsung menerbangkan Lu Yao, benar-benar menindihnya. Terhadap Lu Yao, pria itu sama sekali tidak berniat menahan diri. Dengan ayunan tinjunya, ia bermaksud memukuli Lu Yao hingga mati. Ini juga dilakukan karena kehati-hatian. Lagi pula, dengan munculnya fenomena alam rahasia ini, jumlah orang yang akan datang untuk menjelajahinya pasti akan meningkat. Siapa tahu, seseorang mungkin saja tiba di hadapannya. Jika dia tidak segera bertindak dan merebut Mesia kuno itu, dia bisa ditemukan oleh orang lain, dan akan ada lebih banyak masalah. Namun, yang mengejutkannya adalah pukulan yang dilayangkannya dengan sekuat tenaga itu tidak membunuh Lu Yao. Saat ini, Lu Yao tergeletak di tanah. Wajahnya tampak lebih pucat, tetapi dia tidak mati. Bahkan, tampaknya tidak banyak luka di tubuhnya. Lapisan pelindung berwarna hijau perlahan muncul di tubuhnya, menyelimuti sebagian tubuhnya saat ini. Tampaknya dia tidak mati akibat pukulan tadi karena perlindungan lapisan pelindung ini. Melihat pemandangan ini, cahaya di mata pria itu bersinar terang, bahkan menjadi semakin menyilaukan. Baju zirah kuno. Ini memang baju zirah kuno. Dia tidak marah, melainkan senang. Dia terus berjalan maju, bersiap untuk memberikan pukulan lain kepada Lu Yao. Dia dapat melihat bahwa meskipun armor kuno telah menahan serangan sebelumnya, Lu Yao sendiri tampaknya tidak memiliki kemampuan untuk menahan dan mengendalikan mesia tersebut. Setelah serangan ini, lapisan pelindung tempur itu otomatis menghilang. Satu pukulan lagi dan dia pasti akan mati. Dan selama dia mati, mesia ini secara otomatis akan menjadi miliknya. Dia merasa bersemangat dan melangkah maju. Namun, sesaat kemudian, langkah kakinya terhenti, dan tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Bahaya. Pupil matanya menyempit, dan di saat berikutnya, dia langsung melesat keluar. Pada saat itu, secara tidak sadar dia ingin menghindar dan meninggalkan tempat ini, tetapi seolah-olah dia telah dipengaruhi oleh suatu kekuatan, dan tubuhnya berubah bentuk, sehingga mustahil untuk menghindar. Dengan suara dentuman ringan, ekspresi wajahnya membeku. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tubuhnya meledak, berubah menjadi potongan-potongan daging yang tak terhitung jumlahnya yang berserakan di tanah, disertai bau darah yang menyengat. Seorang jenderal tingkat tinggi tewas dalam sekejap, tanpa meninggalkan jejak. Ia mati dengan sangat mudah, seperti serangga. Melihat pemandangan ini, Lu Yao dan Lu Yao terstunet. Suara langkah kaki terdengar dari tidak jauh. Mereka tanpa sadar mengangkat kepala dan melihat ke arah itu. Di sana, sesosok berdiri. Sosok itu tinggi, terlihat sangat tinggi hanya dari postur tubuhnya. Dan di tubuhnya, terdapat lapisan baju zirah berwarna emas muda yang menutupinya. Baju zirah itu sangat indah, dan terdapat lapisan garis-garis halus di atasnya. Sekilas, ia tampak seperti seorang raja yang memerintah dunia, dan memiliki keagungan yang tak tertandingi. Saat menatap kosong, tekanan mengerikan datang, membawa serta aura yang mencekik dan menakutkan. Armor kuno. Ini juga sebuah armor kuno. Dan bentuknya sudah lengkap. Tidak seperti Lu Yao, yang hanya mendapatkan armor tempur tetapi tidak diakui oleh Mesia, sehingga dia tidak bisa menggunakannya. Sebaliknya, pemilik Mesia tersebut telah sepenuhnya menguasainya dan menggunakannya dengan bebas. Setelah menyadari hal ini, Lu Yao dan Ye Zi menarik napas dalam-dalam. Saat ini, emosi mereka sedikit rumit karena mereka teringat sesuatu. Itu adalah ujian sebelumnya. Sebelumnya, mereka juga telah mengalami cobaan tersebut. Lu Yao sendiri tidak berhasil melewatinya. Dia sepenuhnya mengandalkan Ye Zi dan tanda emas di tubuhnya untuk mengakali ujian tersebut. Namun, sangat jelas bahwa kemungkinan hal yang sama terjadi pada orang di depan mereka tidak terlalu tinggi. Orang di depan mereka kemungkinan besar mengandalkan dirinya sendiri untuk melewati ujian itu. Dia bahkan mengandalkan keyakinannya untuk mendapatkan pengakuan atas baju zirah tempur tersebut, itulah sebabnya dia bisa menggunakan mesia sejauh ini. Sosok yang sangat berpengaruh, tanpa diragukan lagi. Terbaring di tanah, setelah menyadari semua ini, perasaan Lu Yao menjadi rumit tanpa alasan yang jelas. Di tengah perasaan yang rumit ini, terdapat perasaan yang tak dapat dijelaskan tentang seseorang yang lebih hebat darinya, dan juga kekhawatiran tentang situasi masa depannya. Orang tadi sudah meninggal. Tetapi seseorang yang lebih kuat telah datang. Meskipun pihak lain telah memperoleh armor kuno, bukan berarti dia akan selamat.
Bahkan bagi pemilik armor kuno itu sendiri, armor kuno itu sangat berharga. Pihak lain mungkin juga tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Lu Yao berbaring di tanah, terdiam, sambil menatap sosok yang berdiri di hadapannya. Dalam pandangannya, sosok pihak lain sangat tinggi, dan seluruh tubuhnya tertutupi oleh baju zirah yang megah, sehingga mustahil untuk melihat penampilan aslinya dengan jelas. Namun demikian, aura itu tetap menakutkan, begitu menakutkan dan mendominasi, seolah-olah seorang raja kuno telah terlahir kembali. Aura menakutkan itu membuat hati orang-orang gemetar, tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia menatap pihak lain, yang berusaha bangkit, ingin membangun pertahanan. Dia sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya dan sudah mempersiapkan diri secara mental. Ini adalah akhir dari perjalananku, pikirnya sambil tersenyum getir dalam hati. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sosok di depannya itu hanya berdiri dan menatapnya. Dia tidak melakukan gerakan apapun terhadapnya. Dia tidak mengerti persis apa yang telah terjadi. Perilaku seperti ini membuatnya merasa bingung. Baru beberapa saat kemudian dia melihat gerakan orang di depannya. Sosok itu berbalik tanpa suara dan meninggalkan tempat ini, menghilang dalam sekejap. Dia baru saja pergi, sambil setengah berjongkok di tanah, Lu Yao terstunet saat melihat sosok itu perlahan menghilang di depan matanya. Dia tidak membunuhku, rasa ragu yang membingungkan muncul di hatinya saat dia melihat sosok itu menghilang di depan matanya. Sebenarnya, bukan hanya dia, tetapi bahkan Ye Zi, yang berada dalam pelukannya, juga terkejut, tidak memahami situasi saat ini. Apakah karena dia memandang rendah kita? Atau ada alasan lain? Atau, apakah kita bertemu dengan orang baik? Dia bingung dan berpikir demikian. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Suara Ye Zi terdengar dalam benaknya, dengan sedikit kecemasan di nada suaranya. Manfaatkan momen ini dan segera pergi. Aura baju zirah di tubuhmu masih ada di sini. Akan sangat berbahaya jika kau ditemukan orang lain lagi. Situasi Lu Yao saat ini jauh dari aman, terlepas dari alasan mengapa orang itu melepaskannya barusan. Orang-orang dari dunia luar akan menyerbu ke sini kapan saja. Dan aura di tubuh Lu Yao sama sekali tidak bisa disembunyikan. Jika mereka bertemu dengan tokoh-tokoh kuat lainnya yang telah menyerbu, mereka akan mati. Mereka tidak bisa menjamin bahwa mereka akan selalu beruntung setiap kali menyelamatkan diri dari bahaya, dan secara kebetulan, seseorang akan datang untuk menyelamatkan mereka. Karena itu, meninggalkan tempat ini adalah hal terpenting sekarang. Mendengar kata-kata Ye Zi, Lu Yao mengangguk dan perlahan berdiri. Kemudian, dia berjalan keluar, dengan semangat yang hampir tak terbendung. Ruang di sekitarnya menjadi kabur, dan sepertinya ada beberapa perubahan yang terjadi. Di depannya, pintu emas ilusi itu muncul sekali lagi dan terbuka, memungkinkan Lu Yao dan Ye Zi untuk keluar. Dengan sangat cepat, disertai gelombang fluktuasi spasial, sosok mereka menghilang. Setelah mereka pergi, beberapa perubahan baru terjadi di tempat itu. Terdengar suara langkah kaki yang jelas. Sebuah sosok muncul kembali, berdiri di sana. Sosok itu tak lain adalah orang yang telah menyelamatkan Lu Yao sebelumnya. Dia tidak pergi, hanya berdiri di sana, agar tidak ditemukan oleh orang lain. Chen Heng berdiri di tempatnya dan menatap sosok Lu Yao dan Ye Zi yang menghilang. Kekuatanku, Chen Heng berpikir keras, lalu mengulurkan tangannya untuk merasakan kekuatannya saat ini. Dengan dukungan dari armor kuno, kekuatannya saat ini tampaknya telah mencapai level yang berbeda. Orang yang menyerang Lu Yao barusan adalah petarung peringkat keempat. Menurut Ye Zi, dia adalah seorang jenderal, yang bahkan lebih tinggi dari level Chen Heng saat ini. Secara teori, jika Chen Heng tidak melepaskan kekuatan ilahi di tubuhnya sekarang, dia tidak akan mampu melawan orang itu. Namun, dengan bantuan armor kuno, keadaannya berbalik. Orang itu bukanlah lawannya, dan dia telah membunuhnya dengan mudah. Prosesnya begitu mudah sehingga seolah-olah dia tidak sedang berhadapan dengan tokoh berpangkat tinggi sama sekali. Sebaliknya, orang itu hanyalah seperti semut. Kekuatan armor kuno terbukti dari kejadian ini, dan ini masih jauh dari batas kemampuannya. Chen Heng baru saja mendapatkan armor ini dalam waktu singkat, dan ini baru permulaan. Seiring waktu berlalu, kompatibilitasnya dengan baju zirah itu akan perlahan meningkat, dan kekuatan yang bisa ia lepaskan akan menjadi jauh lebih dahsyat pada saat itu. Tentu saja, meskipun kekuatan armor kuno sangat dahsyat, akan mustahil untuk melawan peringkat yang lebih tinggi secepat ini ketika mencapai tahap selanjutnya. Terlepas dari sistem manapun itu, tahap selanjutnya akan lebih sulit. Bahkan jika hanya ada celah kecil di tahap selanjutnya, jaraknya akan sangat jauh. Armor kuno mungkin memungkinkan Chen Heng untuk melakukan serangan balik pada level ini, tetapi mungkin tidak akan mampu melakukannya di tahap selanjutnya. Namun demikian, itu tetap mengagumkan. Chen Heng merasakannya sendiri. Dengan dukungan armor kuno, kekuatannya telah meningkat lebih jauh, dan dia bahkan mungkin mampu menandingi tokoh peringkat keempat teratas. Seperti pria tadi, Chen Heng tidak perlu menghabiskan banyak energi untuk menghadapinya. Chen Heng tidak menunjukkan kekurangan apapun. Dia hanya pergi kurang dari setengah bulan, yang tidak cukup lama untuk menimbulkan kecurigaan.
Di reruntuhan itu, dia menggunakan ponselnya dengan hati-hati dan menyelimuti dirinya dalam kabut dari awal hingga akhir karena alasan keamanan agar tidak ada yang bisa memata-matainya. Berdasarkan situasi saat ini, metode pengamanan ini jelas sesuai, memungkinkan Chen Hang untuk menghindari banyak masalah. Bagi Chen Hang, segala sesuatu di sekitarnya sangat stabil, dan tidak ada terlalu banyak kejutan. Sedangkan dari pihak Lu Yao, meskipun situasi spesifiknya tidak jelas, Chen Hang memang menelepon ke rumah. Lu Yao sudah kembali ke rumah saat itu, dan tidak ada yang aneh darinya. Setelah mengetahui bahwa Lu Yao telah kembali ke rumah dengan selamat setelah menjelajahi reruntuhan, dan tidak terjadi hal buruk, Chen Hang tidak banyak bicara. Dia hanya kembali dengan tenang ke pekerjaannya seperti biasa. Dia bekerja keras untuk berlatih dan mengumpulkan kekuatan setiap hari, bersiap untuk naik ke level berikutnya, dan sudah sangat dekat, berdasarkan situasi saat ini. Chen Hang duduk sendirian di ruangan yang sunyi dan menutup matanya dalam diam. Sinar matahari dari dunia luar menyinari tubuhnya, membuat wajahnya yang agak pucat terlihat sangat jelas. Setelah sekian lama, ia perlahan membuka matanya. Segera, pikirnya. Kekuatan dalam tubuhnya telah terakumulasi, dan berdasarkan indera Chen Hang, dia tidak jauh dari level berikutnya. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia maju satu langkah lagi, dia akan berada di peringkat keempat, yang disebut posisi jenderal di dunia ini. Peringkat keempat. Tingkat kekuatan ini termasuk yang terbaik bahkan di seluruh Federasi Kika. Chen Hang tidak melakukan apapun akhir-akhir ini. Selain latihan hariannya, dia juga berusaha sebaik mungkin untuk mengumpulkan informasi melalui saluran grup mimpi hitam, dan dia telah memperoleh banyak informasi rahasia. Singkatnya, ada beberapa kekuatan yang sangat dahsyat di galaksi ini, dan 5 ksatria adalah 5 teratas di antara mereka. Mereka menjelajah berbagai planet di galaksi, dan kekuatan mereka sangat besar. Federasi Kika bukanlah kekuatan yang lemah di antara kekuatan-kekuatan besar ini, karena mereka juga menguasai sebuah planet. Di dalam Federasi Kika, keberadaan yang paling kuat diduga berada di peringkat ke-6. Tentu saja, ini hanyalah dugaan Chen Hang dan belum terkonfirmasi. Peringkat ke-6, ditambah dengan Mesia kuno yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan, merupakan kekuatan paling dahsyat dari Federasi Kika di galaksi. Selain itu, planet-planet yang dikuasai oleh Federasi Kika jauh lebih banyak daripada planet Kika. Keberadaan para petarung peringkat 6 tidak berpusat di planet ini. Yang terkuat yang tinggal di planet ini paling banyak adalah petarung peringkat 5. Dan bahkan jika ada, jumlahnya tentu tidak banyak, yang semuanya bertindak sebagai tulang punggung. Dalam keadaan seperti itu, petarung peringkat 4 sudah merupakan puncaknya. Begitu Chen Hang menembus peringkat ke-4, dengan kekuatan armor kuno, hanya sedikit orang di seluruh planet Kika yang mampu menandinginya. Bahkan jika ada peringkat ke-5, itu mungkin bukan hal yang mustahil. Lompatan itu dianggap sangat besar. Dan dari indera Chen Hang saat ini, dia sekarang selangkah lebih dekat untuk naik ke peringkat ke-4, dan itu tidak lama lagi. Jika orang lain mengetahui kecepatan ini, mereka akan ketakutan setengah mati. Berapa umur Chen Hang sekarang? Menurut standar dunia ini, dia baru berusia 17 tahun. Dia bahkan belum mencapai usia dewasa, tetapi dia sudah mencapai tingkat kekuatan ini. Hanya beberapa bulan sejak Chen Hang naik ke peringkat ketiga hingga sekarang. Kecepatan ini masih terlalu berlebihan, meskipun itu adalah proses pembangunan kembali. Namun, Chen Hang memiliki pandangan yang berbeda tentang hal ini. Dia merasa bahwa alasan mengapa dia mampu maju begitu cepat dan memulihkan kekuatannya, di antara faktor-faktor lainnya, alasan terpenting adalah karena dia memiliki rekan satu tim yang baik. Chen Hang tidak melupakan Wang Zong, yang telah ditanami benih pembunuh oleh Chen Hang ketika ia bertemu Chen Hang di Liga Kika. Wang Zong tidak mengecewakan Chen Hang akhir-akhir ini. Sejak kepergiannya, Chen Hang menerima banyak kekuatan mematikan hampir setiap hari. Kualitas dan kuantitasnya mengejutkan Chen Hang dan membuatnya merasa takjub. Dengan adanya pekerja yang cakap dan rajin seperti itu di sekitarnya, akan aneh jika pertumbuhan Chen Hang tidak pesat. Memikirkan hal ini, Chen Hang hanya bisa menggelengkan kepalanya. Membunuh. Di ruang yang kacau balau itu, aura pembunuhan terasa mencekam. Di area ini, sekitarnya telah menjadi medan perang berdarah. Mayat-mayat berserakan, dan sesosok tubuh berdiri tegak. Di antara mayat-mayat yang berserakan di tanah, wajah jahat Wang Zong menatap ke segala arah. Di sekelilingnya, monster-monster ganas yang menakutkan meraung-raung. Tubuh mereka diselimuti aura kabur, dan mereka tampak mengerikan. Namun, bahkan para monster ini pun takjub melihat aura Wang Zong, dan mereka tidak berani melangkah maju. Hal ini karena penampilan Wang Zong saat ini terlalu menakutkan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan bau darah yang menyengat tercium di mana-mana. Setiap tetes darah iblis ini adalah racun mematikan. Jika menyentuh tubuh seseorang, itu sudah cukup untuk mengikis daging orang tersebut dan mengubahnya menjadi daging busuk. Namun, ketika darah iblis-iblis itu menetes ke tubuh Wang Zong, rasanya seperti hanya menggelitiknya dan sama sekali tidak membahayakannya. Sebaliknya, di tubuh Wang Zong, sejumlah besar kekuatan pembunuh melonjak dan samar-samar membentuk aura tak terlihat. Aura itu memiliki keagungan yang menakutkan, seolah-olah dewa dari legenda telah turun. Penampilannya lebih menyerupai iblis daripada iblis-iblis di sekitarnya.
Dia tidak lagi terlihat seperti orang normal. Cepat, ambil datanya. Saat itu, sekelompok orang sibuk mengamati perubahan tubuh Wang Zong dari luar. Ketika Wang Zong terus membunuh, wajah mereka dipenuhi kengerian, dan mereka tak kuasa menahan napas. Beberapa dari mereka tampak tak percaya seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ini terjadi? Seseorang bergumam pada dirinya sendiri. Saat itu, dia terkejut. Dari tadi sampai sekarang, kekuatan Tuan Muda Zong terus meningkat dalam segala aspek. Tapi bagaimana mungkin ini terjadi? Dia tidak melakukan apapun, tetapi kekuatannya terus meningkat. Ini adalah hal yang luar biasa bahkan bagi orang-orang di dunia ini. Bagus. Anggota keluarga Wang lainnya menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Pria tua yang berada di depan tampak tenang, tetapi senyum muncul di wajahnya saat ini. Dia tampak sangat gembira. Dia bisa terus meningkatkan kekuatannya selama dia membunuh. Berdasarkan tes tersebut, apakah ada batasan untuk kemampuan semacam ini? Tanyanya. Tidak. Para peneliti yang bertanggung jawab menggelengkan kepala tanpa sadar dan berkata, berdasarkan hasil tes, peningkatan ini menyeluruh. Tidak hanya kualitas fisik tetapi juga kekuatan psikis, kekuatan spiritual. Semuanya akan meningkat. Tidak ada kekurangan. Seseorang melanjutkan, tidak hanya itu, bahkan bakatnya pun akan meningkat. Dari saat itu hingga sekarang, kekuatan psikis dan bakat bela diri Tuan Muda Zong telah mengalami peningkatan dalam berbagai tingkatan. Maha Kuasa. Semua yang hadir tak kuasa menahan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Bagi mereka, kemampuan yang telah dibangkitkan Wang Zong sungguh merupakan kejutan besar. Tidak ada sisi negatifnya. Ini adalah peningkatan menyeluruh. Bahkan bakat yang paling sulit sekalipun dapat ditingkatkan. Bahkan lelaki tua itu pun tak bisa menahan ketenangannya saat ini. Cahaya aneh terpancar dari matanya. Kalau begitu, jika aku memberinya waktu, latihan akan menjadi semakin sulit seiring kemajuan seseorang, karena sangat dibatasi oleh bakat. Dengan bakat awal Wang Zong, bahkan jika seluruh keluarga memberinya kekuatan, ditambah dengan kerja keras dan keberuntungannya, dia mungkin masih memiliki harapan untuk naik ke peringkat keempat dan menjadi jenderal di masa depan. Namun, itu mustahil jika dia ingin maju lebih jauh. Namun, sekarang, mungkin situasinya berbeda. Orang-orang yang hadir melihatnya dengan sangat jelas. Sejak Wang Zong membangkitkan kemampuan ini, dia terus membunuh. Hanya dalam 1 atau 2 bulan, dia telah melampaui batas awalnya dan hampir mencapai peringkat keempat. Jika dia terus meningkatkan kemampuannya, ada kemungkinan dia dapat mencapai level yang lebih tinggi. Ketika mereka memikirkan kemungkinan ini, napas semua orang menjadi cepat, dan wajah mereka memerah. Mereka sangat bersemangat karena meskipun belum sampai pada tingkat itu, kemungkinan tersebut sudah cukup untuk membuat mereka merasa gembira. Mengenai fakta bahwa kemampuan ini membutuhkan pembunuhan, tidak ada yang menganggap ada yang salah. Itu hanya kebutuhan untuk membunuh, dan itu bukan masalah besar. Selain itu tidak berarti mereka harus membunuh orang. Berdasarkan hasil uji coba mereka saat ini, target pembunuhan sama sekali tidak penting. Bisa berupa manusia, binatang buas, atau makhluk asing. Selama itu adalah makhluk hidup, dia bisa mulai membunuh. Namun, semakin kuat targetnya, semakin tinggi tingkat kehidupannya, dan semakin signifikan peningkatannya. Ini mudah dipecahkan. Targetnya akan mudah ditemukan jika hanya berupa pembunuhan sederhana. Ada banyak alam rahasia di dunia ini, dan banyak di antaranya memiliki bentuk kehidupan aneh yang perlu dibersihkan. Jika keadaan semakin buruk, dia bahkan bisa membunuh binatang buas. Adapun membunuh manusia, tentu saja, dia bisa, tetapi rasio biaya manfaatnya tidak terlalu tinggi, jadi itu bukan pilihan terbaik. Singkatnya, dengan kemampuan keluarga Wang dan luasnya alam semesta ini, Wang Zong tidak akan kekurangan target untuk dibunuh. Hanya saja. Melihat kegembiraan di wajah keluarga Wang, peneliti itu ragu sejenak sebelum melanjutkan, kemampuan ini bukannya tanpa konsekuensi. Seiring bertambahnya kekuatannya, Tuan Muda Zong juga akan semakin kehilangan kesadaran. Ia tampaknya terpengaruh oleh kekuatan yang tidak dikenal itu, dan ia tidak akan bisa mempertahankan ketenangannya hampir sepanjang waktu. Tidak apa-apa untuk saat ini, tetapi jika ini terus berlanjut, kondisi Tuan Muda Zong mungkin akan semakin memburuk. Ini memang sebuah masalah. Mendengar kata-kata peneliti itu, lelaki tua yang memimpin rombongan itu mengerutkan kening. Ia juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ini memang sebuah kelemahan jika dia memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi dia tidak mampu menjaga kewarasannya. Jika mereka tidak mengatasinya, akan ada beberapa masalah pada akhirnya. Tentu saja, meskipun demikian, mustahil untuk membuat mereka melepaskan kemampuan misterius ini. Apalagi mereka, bahkan Wang Zong sendiri pun akan tidak setuju. Masalah kesadaran dapat diatasi dengan metode lain. Teknologi di dunia ini sangat maju. Ada banyak cara untuk menenangkan pikiran dan menyelesaikan masalah ini. Banyak harta karun rahasia di alam semesta juga dapat memperkuat dan menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu dalam pikirannya. Setelah itu, dia hanya perlu mengirim lebih banyak orang untuk memperhatikan hal-hal ini. Orang tua itu berpikir sejenak lalu memberi perintah. Di alam rahasia di depan, Wang Zong masih terus membunuh dengan brutal.
Saat pembunuhan berlanjut, aliran aura berwarna darah secara bertahap berkumpul di sekitar tubuhnya, membentuk lingkaran cahaya berwarna darah. Aura itu sangat terang dan unik, membuatnya tampak sangat menakutkan, seperti dewa iblis berwarna darah. Perasaan terus-menerus memperkuat diri melalui pembunuhan memang luar biasa. Dia terus bergerak maju saat merasakan kekuatan yang meluap di dalam tubuhnya. Jantungnya semakin berdebar kencang saat dia dengan gila-gilaan menyerbu ke depan. Namun, dia tidak tahu bahwa ketika dia mulai membunuh, sebagian besar kekuatan membunuh dalam tubuhnya mengikuti lintasan tertentu dan melonjak menuju seseorang di kejauhan. Bagian kekuatan membunuh ini bahkan lebih besar daripada kekuatan membunuh yang telah dia peroleh sendiri. Dengan kata lain, semakin banyak dia membunuh dan semakin kuat dia, orang di kejauhan akan menjadi jauh lebih kuat darinya. Namun, jelas bahwa dia masih belum mengetahui apapun tentang hal ini saat ini. Chen Heng mengangkat kepalanya dengan terkejut dari kejauhan. Dia sangat rajin. Duduk di sofa, dia merasakan kekuatan membunuh yang tak terbatas mengalir dalam tubuhnya dan mau tak mau merasa sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Wang Zong begitu rajin. Sejak ia menanamkan benih pembunuhan ke dalam tubuh Wang Zong, selain saat awal Wang Zong menahan diri, ia terus melakukan pembunuhan sepanjang waktu. Frekuensi dan intensitas itu mengejutkan Chen Heng, dan ia merasa malu. Sekarang, Chen Heng semakin merasa bahwa menanamkan kekuatan dewa pembantaian ke dalam tubuh Wang Zong saat itu adalah pilihan yang tepat. Dia pasti sudah memiliki banyak hal yang harus dilakukan setiap hari jika itu terjadi padanya. Bagaimana dia bisa menemukan waktu luang untuk mencari target untuk dibunuh? Satu-satunya orang yang mampu melakukan ini adalah Wang Zong, yang lahir di klan besar dan bertekad untuk menjadi lebih kuat. Namun, dilihat dari kecepatannya saat ini, rasionalitasnya akan segera hilang. Lagi pula, meskipun kekuatan membunuhnya sangat besar, seiring kekuatan membunuh itu terus menyatu ke dalam tubuh seseorang, perlahan-lahan akan mengganggu kewarasan orang tersebut dan menyebabkannya berubah secara perlahan. Namun, Chen Heng memutuskan untuk berhenti memikirkannya, karena kekhawatirannya mungkin bukan sesuatu yang tidak bisa diatasi oleh Wang Zong. Lagi pula, dunia ini luas, dan Wang Zong memiliki banyak trik yang bisa ia gunakan. Jika Wang Zong bisa menemukan cara untuk mengatasi masalah ini, itu tidak akan mengejutkan. Selama dia bisa membersihkan kotoran yang secara bertahap muncul dalam kekuatan spiritualnya dan mengusirnya, tidak akan sulit baginya untuk mempertahankan kesadarannya. Tentu saja, Chen Heng tidak optimis tentang hal ini. Secara teori, selama Wang Zong mampu membersihkan kotoran yang muncul di tubuhnya, seharusnya tidak ada masalah. Namun, pada kenyataannya, berdasarkan kemampuan Wang Zong saat ini, membersihkan kotoran tersebut tetap akan menjadi tantangan. Lagi pula, kecepatan Wang Zong dalam memperoleh kekuatan membunuh terlalu cepat sehingga bahkan Chen Heng sendiri mungkin tidak mampu menahannya jika bukan karena esensinya yang sangat tinggi ditambah dengan meditasi dan bantuan kekuatan ilahi. Chen Heng merasa bahwa kemungkinan Wang Zong mampu menahan serangan itu tidak terlalu besar. Tentu saja, ini juga tidak ada hubungannya dengan Chen Heng. Meskipun dia menanamkan dewa pembantaian, bagaimana Wang Zong menjadi seperti sekarang pada akhirnya adalah pilihan Wang Zong sendiri dan tidak ada hubungannya dengan dirinya. Setelah bermeditasi dalam diam, Chen Heng berjalan keluar. Sudah saatnya baginya untuk menemukan tempat untuk melangkah maju dengan mantap. Benar sekali. Setelah upaya terus-menerus Wang Zong dan beberapa hari pelatihan, rintangan terakhir bagi Chen Heng untuk naik ke peringkat keempat telah lenyap. Sekarang, sudah saatnya dia naik ke peringkat keempat, berdasarkan metode di dunia ini. Dalam keadaan normal, jika Chen Heng ingin naik ke peringkat keempat, dia terlebih dahulu harus memperoleh teknik yang sesuai, yang merupakan ambang batas bagi orang biasa. Lagi pula, teknik untuk naik ke peringkat keempat adalah warisan langka di dunia ini. Akan sulit untuk mendapatkannya jika seseorang tidak memiliki kekuatan besar untuk diandalkan. Jika Chen Heng berada dalam situasi sebenarnya, dia mungkin akan bergantung pada grup mimpi hitam. Namun, sekarang hal itu tidak terlalu merepotkan. Setidaknya, teknik penempaan tanpa nama yang ia peroleh dari lempengan batu itu berisi teknik untuk naik ke peringkat keempat. Dan bukan hanya peringkat keempat, tetapi bahkan ada teknik untuk naik ke peringkat setelah peringkat keempat. Dari sudut pandang Chen Heng, meskipun metode penempaan tanpa nama ini tidak lengkap, isinya tidak diragukan lagi sangat kaya. Sekalipun dia mengajukan permohonan melalui Black Dream Group, warisan yang dia peroleh tidak akan lebih baik dari ini. Berbagai pikiran melintas di benaknya, dan dia terus berjalan maju. Tak lama kemudian, dia tiba di sebuah ruang bawah tanah. Cahaya di sekitarnya sangat terang. Ruang bawah tanah tampak cukup luas, dan perabotannya pun cukup bagus. Tentu saja, dari sudut pandang Chen Heng, tata letak ruang bawah tanah itu cukup sederhana dan kasar. Ia tidak hanya tidak memiliki semua instrumen berpresisi tinggi yang dibutuhkannya, tetapi peralatan dasar pun juga tidak tersedia. Namun demikian, dalam kondisi saat ini, ia hanya bisa menerimanya. Tidak ada cara lain. Saat ia masuk, ia merasakan sensasi panas yang menyengat. Meskipun ia tidak bisa merasakannya di dunia luar, ia dapat dengan mudah merasakan suhu di dalam saat ia benar-benar masuk. Rasanya sangat panas. Suhu di sekitarnya sangat tinggi. Jika orang biasa masuk, mereka tidak akan bisa bertahan lama.
Jika sepotong daging diletakkan di sini, daging itu akan cepat gosong. Orang bisa merasakan panas di dalamnya. Sumber panas itu berasal dari tengah ruang bawah tanah. Ada sebuah meja laboratorium batu dengan wadah besar di atasnya. Di dalam wadah itu, diletakkan sebuah kristal emas besar. Kristal itu tampak sangat berkilauan. Kristal ini tampak seperti telur raksasa, tetapi seluruh tubuhnya berbentuk kristal emas. Lebih mirip batu permata raksasa daripada telur. Chen Heng dapat merasakan energi kehidupan yang kuat terpancar dari kristal emas ini, menyebar ke segala arah. Saat ini, suhu di seluruh ruang bawah tanah hanya sebagian kecil dari panas yang berasal dari kristal emas tersebut. Jika seseorang benar-benar dekat dengan kristal emas itu, ia akan dapat merasakan suhu yang mengerikan di dalamnya. Suhu yang mengerikan itu cukup untuk mengubah seseorang menjadi arang atau bahkan menguap seketika. Seandainya Chen Heng tidak secara khusus membuat formasi mantra untuk mengatasinya, telur emas raksasa ini saja sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Chen Heng melangkah maju dan masuk. Sepertinya transformasimu tidak terlalu buruk. Saat memasuki pusat laboratorium, Chen Heng memandang telur emas di depannya dan merasakan energi yang kuat terpancar darinya. Chen Heng tersenyum dan berkata. Seolah merasakan keberadaan Chen Heng, gelombang spiritual samar muncul di telur emas di depannya. Tampaknya dipenuhi dengan kegembiraan dan nostalgia. Dari penampilannya, telur itu tampak sangat senang Chen Heng telah tiba. Aku tahu, aku tahu. Seolah merasakan kehendak yang datang dari telur raksasa itu, Chen Heng tersenyum santai dan melanjutkan, beberapa waktu lalu, saya kebetulan ada urusan mendesak, jadi saya pergi sebentar dan tidak datang menemui Anda. Namun untungnya, selama periode ini, Anda tidak menghadapi bahaya apapun. Ia berbicara dengan lembut, dengan energi spiritual yang samar dalam suaranya, menenangkan emosi telur raksasa di depannya. Saat suara Chen Heng terus mereda, gelombang spiritual yang berasal dari telur raksasa itu pun secara bertahap menjadi tenang. Kemudian, di tempat di depan mereka ini, kedua sosok itu terus mengobrol. Tentu saja, Chen Heng yang lebih banyak berbicara, dan pihak lain mendengarkan. Lagi pula, sampai saat ini, pihak lain belum mengembangkan kemampuan untuk berbicara. Namun itu tidak penting. Seseorang dapat memahami pesan pihak lain melalui gelombang spiritual. Mereka mengobrol di sini untuk waktu yang lama hingga rasa lelah menghampiri telur raksasa itu sebelum Chen Heng berhenti dan membiarkan telur raksasa itu melanjutkan tidurnya. Sepertinya aku tidak jauh dari transformasi berikutnya. Berdiri di tempatnya, Chen Heng menatap telur emas raksasa yang perlahan tenggelam dalam keheningan. Telur emas raksasa di depannya tak lain adalah binatang kekaisaran Chen Heng, merah. Dahulu, si merah hanyalah seekor burung naga biasa. Meskipun ia berada di atas rata-rata di antara hewan kekaisaran, ia masih jauh dari hewan kekaisaran tingkat atas. Untuk mengatasi hal ini, Chen Heng menggunakan berbagai macam cara. Dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengumpulkan garis keturunan unik di dunia ini dan menyuntikkannya ke dalam tubuh Red dengan kitab suci pemakan surga, memungkinkannya untuk bertransformasi secara perlahan. Metode ini tidak sulit bagi Chen Heng. Dia sudah melakukannya berkali-kali sebelumnya. Metode ini juga sangat cocok untuk Red. Hanya dalam beberapa bulan, garis keturunan Red telah mengalami banyak transformasi, dan dia menjadi semakin kuat. Red sedang mengalami transformasi baru. Setelah transformasi ini selesai, garis keturunan Red kemungkinan akan menjadi yang terbaik. Bahkan jika dibandingkan dengan binatang kekaisaran terbaik di dunia ini, kekuatannya tidak akan jauh lebih rendah. Dan dari situasi saat ini, transformasi tampaknya berjalan lancar. Semuanya berjalan sesuai rencana. Bagi Chen Heng, ini adalah situasi yang cukup baik. Efek pada hewan buas kekaisaran dan para penjinak hewan buas bersifat timbal balik. Sembari Chen Heng mengurusi barang-barang di tangannya, ia berpikir, Red masih beberapa langkah lagi untuk menyelesaikan transformasinya. Setelah aku menyelesaikan peningkatan ke level 4, transformasi Red seharusnya tidak akan mengalami masalah lagi. Pertumbuhan hewan kekaisaran akan menyebabkan peningkatan kekuatan seorang penguasa hewan. Sebaliknya, pertumbuhan dan terobosan seorang penguasa hewan juga akan menyebabkan pertumbuhan hewan kekaisaran. Oleh karena itu, peningkatan level Chen Heng ke level 4 kali ini bukan hanya dorongan besar bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi binatang kekaisarannya. Dengan bantuannya, transformasi Red seharusnya tidak menjadi masalah besar kali ini. Setelah transformasi ini selesai, Chen Heng yakin bahwa Red akan mampu memberikan lebih banyak bantuan kepadanya. Sesaat kemudian, dia berbalik dan berjalan ke sisi lain. Setelah itu, dia tiba di tempat yang telah lama dia persiapkan. Itu adalah ruangan yang dibuat khusus. Letaknya tidak terlalu jauh dari ruangan utama Red, tetapi juga tidak terlalu dekat. Terdapat formasi mantra khusus yang dipasang di sekitar ruangan tersebut. Formasi ini dapat digunakan untuk mengisolasi aura dan kekuatan yang bocor selama peningkatan kekuatan dan mencegah terjadinya kecelakaan. Bagi Chen Heng, ini juga bisa menghindari beberapa masalah. Lagi pula, meskipun kemungkinannya tidak tinggi, jika seseorang benar-benar datang untuk mengganggunya selama proses peningkatan kekuatannya, itu tetap akan berisiko bagi Chen Heng. Oleh karena itu, akan lebih baik baginya untuk lebih berhati-hati. Setelah tiba di ruangan khusus dan melakukan semua persiapan, Chen Heng berbalik dan mencari tempat duduk secara acak.
Kemudian, dia perlahan memejamkan matanya. Setelah menutup matanya, pandangan di sekitarnya langsung meredup. Di dalam tubuh Chen Heng, sejumlah besar kekuatan sedang bergejolak. Kekuatan telekinetik, kekuatan sihir, kekuatan ilahi, kekuatan pembantaian, dan lain-lain. Banyak kekuatan di dalam tubuh Chen Heng semuanya beredar di bawah kendalinya, secara bertahap menjadi aktif. Kemudian, Chen Heng menggunakan kekuatan spiritualnya yang dahsyat untuk memobilisasi kekuatan-kekuatan tersebut, membuatnya beredar sesuai dengan metode pemurnian tanpa nama. Bersamaan dengan proses ini, gelombang aura yang tak dapat dijelaskan muncul dan naik dari tubuh Chen Heng. Baru setelah beberapa waktu kemudian aura di tubuhnya mereda dan berhenti bocor. Dari luar, dia tampak seperti sedang tidur. Tidak ada aura sama sekali, dan dia sangat stabil. Namun, di tempat yang tidak diketahui orang biasa, kekuatannya meningkat secara misterius hingga mendekati batas kemampuannya. Di dalam tubuh Chen Heng, roh sejati berwarna emas bersinar terang. Cahayanya menyilaukan, membuat orang merasa sangat sakral dan bermartabat. Waktu berlalu perlahan. Gambar. Setelah waktu yang tidak diketahui lamanya, Chen Heng perlahan membuka matanya ketika tubuhnya yang tadinya diam kembali dipenuhi vitalitas. Sebuah kekuatan baru muncul. Setelah sekian lama tubuh Chen Heng mengalami kelelahan dan kerusakan, tubuhnya yang sudah jauh lebih lemah mulai kembali bersemangat, dan energi Qi yang kuat mulai muncul. Apakah sudah berakhir? Chen Heng membuka matanya tanpa suara dan merasakan perubahan yang muncul di tubuhnya. Dia sedikit terkejut. Kali ini, proses kemajuannya jauh lebih lancar dari yang dia duga. Tentu saja, ini tidak terlalu mengejutkan. Kali ini, dia tidak memulai dari nol tetapi merevitalisasi dirinya sendiri. Bahkan di dunia ini, kriteria paling penting untuk mencapai level 4 adalah membangkitkan asal-usul seseorang dan mengubah asal-usul tersebut menjadi roh. Dari sudut pandang Chen Heng, ini sebenarnya adalah proses penyucian asal dan mengubahnya menjadi roh sejati. Dan proses ini sangat sulit bagi orang-orang yang belum pernah mengalaminya sebelumnya. Bahkan bisa sangat berisiko dan mengancam jiwa. Namun bagi Chen Heng, itu sangat sederhana. Lagi pula, roh sejatinya telah bangkit. Dia tidak perlu mengambil risiko terlalu besar untuk membangkitkan kekuatan tersembunyi di dalam sumber dan membiarkan roh sejatinya hidup kembali. Ini adalah rintangan terbesar dalam mencapai level 4, dan itu bukanlah tantangan besar bagi Chen Heng. Tentu saja, semuanya berjalan sangat lancar. Yang benar-benar mengejutkan Chen Heng adalah kecepatan kemajuannya. Awalnya, berdasarkan perkiraan Chen Heng sendiri, jika dia ingin naik ke level 4, secara teori seharusnya tidak ada masalah besar. Namun, sulit untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan secara akurat. Mungkin butuh 1 atau 2 bulan. Namun, jika dilihat dari situasinya sekarang, itu hanya akan memakan waktu paling lama setengah bulan. Bagi Chen Heng, ini bisa dianggap sebagai keunggulan yang sangat besar. Tentu saja, kejutan itu sepadan. Setelah memastikan bahwa ia telah berhasil maju, Chen Heng tidak langsung bergerak. Sebaliknya, ia terlebih dahulu merasakannya. Setelah merasakannya sedikit, ia dengan cepat memahami alasan kemajuannya. Wang Zong. Ketika Chen Heng terdiam, Wang Zong kembali membuat onar. Dia memulai pembantaian di banyak tempat, sehingga memberi Chen Heng kekuatan pembantaian yang besar. Kekuatan pembantaian ini diubah menjadi kekuatan nyata, yang sangat mempercepat proses kemajuan Chen Heng. Akibatnya, hal itu memungkinkannya untuk mempersingkat waktu kemajuannya. Setelah menyadari jawaban itu, Chen Heng tanpa alasan yang jelas terdiam. Akhirnya, dia menggelengkan kepala dan bangkit untuk pergi. Setelah keluar dari ruangan, dia berjalan ke tengah ruang bawah tanah dan melihat kondisi Red. Seperti yang dia duga, setelah kemajuannya, Red juga mengalami banyak perubahan. Rintangan yang semula ada di depannya dan sulit dilewati kini bukan lagi masalah bagi Red saat ini. Setelah dirangsang oleh kekuatan baru, ia telah tertidur lelap dan mulai bertransformasi. Hasil ini jelas tidak buruk. Namun, waktu transformasi Red jauh lebih lama dibandingkan Chen Heng. Setidaknya menurut perkiraan Chen Heng, jika tidak ada hal tak terduga terjadi, setidaknya akan memakan waktu 2 hingga 3 bulan. Tentu saja, jika Chen Heng bersedia menyalurkan sejumlah besar kekuatan pembantaian ke tubuh Xiao Hong, waktu ini juga bisa dipersingkat. Namun, jika demikian, maka akan mudah muncul masalah baru. Karena itu, Chen Heng tidak berbuat banyak. Dia hanya berbalik diam-diam dan meninggalkan area ini. Setelah naik ke level 4, berbagai aspek kekuatan Chen Heng akan meningkat. Karena itu, dia pasti cukup sibuk akhir-akhir ini. Tuanku, apakah Anda sudah mempelajarinya? Di sisi lain, Ye Zi menatap Lu Yao di depannya di ruangan kosong dan berkata dengan sungguh-sungguh. Saat ini, dia telah kembali ke wujud manusianya dan sedang memberi Lu Yao pelajaran serius. Wajah kecilnya tampak sangat serius. Di hadapannya, ekspresi Lu Yao juga terlihat sangat serius. Pada saat ini, ketika dia mendengar kata-kata Ye Zi, dia tidak bisa menahan diri untuk mengangguk serius, menunjukkan bahwa dia telah mengerti. Belakangan ini, kehidupan Lu Yao relatif mudah. Sejak hari ketika dia nyaris lolos dari reruntuhan, Lu Yao telah kembali ke rumah. Setelah bersembunyi untuk sementara waktu, dengan bantuan Ye Zi, dia berhasil menyegel armor kuno di dalam tubuhnya untuk sementara waktu.
Meskipun armor kuno adalah harta karun rahasia yang berharga, saat ini benda itu tidak banyak membantu Lu Yao sendiri. Sebaliknya, keberadaan mesia tersebut telah memberikan beban yang sangat besar padanya. Lagi pula, dia bukanlah Chen Heng, jadi dia tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Dengan kekuatannya saat ini, belum lagi mengoperasikan mesia, bahkan jika dia hanya menahan kekuatan mesia, dia tidak akan mampu menanggungnya dan akan merasakan tekanan yang sangat besar. Daripada itu, akan lebih baik untuk langsung menyegel mesia tersebut untuk mencegah beberapa risiko yang mungkin timbul. Pada saat yang sama, ini juga dapat mencegah risiko aura baju zirah tempur terpapar dan ditemukan oleh orang lain. Setidaknya sekarang, seperti terakhir kali di alam rahasia, insiden ketahuan oleh orang lain tidak akan terjadi lagi. Dan akhir-akhir ini, kekuatannya telah berkembang cukup baik. Dengan bimbingan dan bantuan Ye Zi, dia telah membuat kemajuan besar. Jika dia terus mempertahankan kecepatan ini, dia tidak akan jauh dari mencapai level 2. Tentu saja, alasan mengapa dia mampu bergerak begitu cepat juga terkait dengan tanda emas di tubuh Lu Yao. Lagi pula, tanda emas masih ada di tubuhnya, dan seiring pertumbuhan Lu Yao, tanda itu terus melepaskan kekuatannya. Sebagai reinkarnasi Raja Emas, Lu Yao tidak perlu bekerja terlalu keras untuk berkultivasi selangkah demi selangkah. Seiring waktu berlalu, kekuatannya akan meningkat seiring dengan bangkitnya tanda emas. Tidak diragukan lagi, ini adalah kecurangan. Namun, dia hanya bisa curang dalam hal kekuatan. Dalam aspek lain, dia masih harus memulai dari awal. Karena alasan inilah Lu Yao diam-diam datang ke dunia luar untuk belajar dengan Ye Zi di luar jadwalnya yang padat. Setelah sesi belajar yang sibuk, Lu Yao keluar dari ruangan dengan wajah muram dan menuju pulang. Sementara itu, Ye Zi sekali lagi berubah menjadi anak anjing. Mereka berdua tampak sangat normal, seperti orang biasa yang mengajak anjingnya jalan-jalan. Hanya saja, ketika mereka kembali ke rumah, mereka merasakan suasana yang tidak biasa. Permisi, apakah ini Lu Yao? Di rumah Lu Yao, sudah ada seseorang yang duduk jongkok saat itu. Itu adalah seorang wanita muda. Wanita itu sangat cantik. Ia mengenakan kemeja biasa dan celana panjang, tetapi postur berdirinya sangat tegak. Saat itu, ia menatap Lu Yao, dan senyum muncul di wajahnya. Kami dari Departemen Garnisun. Bisakah Anda membantu kami? Ia menatap Lu Yao yang berdiri di depannya dan berkata pelan. Namun, saat ia berdiri di depannya dan mendengar kata-kata wanita itu, wajah Lu Yao langsung berubah muram. Pada saat ini, hatinya mulai bergejolak. Meskipun dia telah mengalami banyak hal dalam waktu singkat dan membangkitkan tanda emas, saat ini, Lu Yao masih seorang gadis biasa. Seorang gadis biasa seperti dia pasti akan gugup ketika seseorang dari pemerintah tiba-tiba datang mencarinya. Secara khusus, dia masih menyimpan beberapa rahasia yang tak terucapkan. Namun, karena dia sudah berada di sini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa patuh mengikuti gadis di depannya dan pergi ke sisi lain. Jadi, Anda mengakui bahwa Anda memasuki alam rahasia itu pada waktu itu. Wanita yang tadi duduk tegak dan berkata sambil berpikir di ruangan yang sunyi. Ada beberapa penyelidik lain berseragam yang mencatat di samping. Dan menurut apa yang Anda katakan, setelah Anda memasuki alam rahasia itu, Anda hanya berpartisipasi dalam ujian dan kemudian memilih untuk menyerah karena Anda gagal dalam ujian tersebut. Dia terus bertanya, ya. Duduk berhadapan dengan wanita itu, Lu Yao mendengarkan kata-kata wanita itu dan mengangguk gugup. Saat ini, kakinya gemetar. Dari penampilannya, sepertinya dia terlalu gugup. Dia berbohong di depan para petugas pemerintah ini. Dia tidak memberi tahu mereka tentang proses persidangan yang sebenarnya, tetapi hanya mengatakan bahwa dia mengikuti persidangan dan gagal. Tidak ada cara lain. Jika dia mengungkapkan kebenaran, situasinya akan menjadi sangat rumit. Dia tidak hanya akan menghadapi risiko yang tidak diketahui, tetapi bahkan mesia kuno di dalam tubuhnya pun bisa direbut dan diambil. Lagi pula, ini bukanlah hal biasa. Ini adalah mesia kuno yang sesungguhnya. Akan baik-baik saja jika mesia kuno itu sudah mengenalinya sebagai tuannya. Dalam hal itu, tidak akan ada yang bisa mengambilnya sebelum dia meninggal. Namun, situasinya akan jauh berbeda jika itu adalah mesia seperti miliknya yang belum sepenuhnya mengenalinya sebagai tuannya. Jika para petugas mengetahuinya, mereka pasti akan menyitanya dan membawanya pergi dengan berbagai alasan. Paling banter, mereka hanya akan memberikan kompensasi dalam jumlah besar setelah itu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Lu Yao dan Ye Zi. Jadi, dia langsung berbohong. Namun untungnya, para penyelidik yang hadir tidak terlalu meragukan perkataan Lu Yao. Lagi pula, mereka tidak menyangka bahwa seseorang dapat berbuat curang dalam ujian pahlawan dan bahkan mendapatkan mesia lengkap darinya. Jika seseorang mampu melakukan ini, dia pasti akan menjadi individu yang luar biasa kuat, tetapi bukan Lu Yao yang tampak biasa saja di hadapan mereka. Karena itu, mereka tidak meragukan hal ini. Alasan mereka mencari Lu Yao bukanlah karena hal ini. Sejauh yang kami ketahui, kau tampak seperti siswa biasa di masa lalu. Kau bukan seorang seniman bela diri, dan kau juga tidak memiliki bakat seorang penguasa hewan buas. Duduk di depan, wanita itu melihat informasi tersebut, lalu melanjutkan, bagaimana kau bisa menjadi seorang Beastmaster?
Dia bertanya. Ini juga merupakan poin yang sangat mencurigakan. Seorang gadis yang sebelumnya adalah orang biasa tiba-tiba menjadi seorang penjinak hewan. Harus diakui bahwa ini adalah hal yang mencurigakan. Mendengar itu, tangan Lu Yao mengepal erat. Setelah hening sejenak, dia melanjutkan, ini semua karena kakakku. Dia menggunakan cerita tentang Chen Heng yang memberinya batu evolusi sebagai alasan. Untuk mendapatkan kepercayaan dari para penyelidik yang hadir, dia pulang dan membawa batu evolusi yang belum sepenuhnya dicernanya. Ketika batu evolusi emas itu diletakkan di depan mata para penyelidik, orang-orang di sekitarnya langsung mempercayai ceritanya. Ini karena batu evolusi di hadapan mereka terlalu istimewa. Batu itu jelas mengandung kekuatan unik, yang membuat batu evolusi ini memiliki nilai berharga yang tidak dimiliki batu evolusi biasa. Terus terang saja, batu evolusi ini tak ternilai harganya, bahkan lebih berharga daripada harta karun rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Namun, satu-satunya hal yang disayangkan adalah saat ini, sebagian besar batu evolusi ini sudah hilang. Sebagian besar warna emasnya telah lenyap, dan hanya sedikit kekuatan yang tersisa. Jelas sekali, kekuatan batu yang hilang telah diserap oleh Lu Yao, yang memungkinkannya untuk menembus batasan dan membangkitkan kemampuan telekinesis. Pada saat ini, pikiran iri melintas di hati semua orang yang hadir. Seorang penyelidik pergi untuk mengambil informasi Chen Heng. Ketika melihat resumenya, dia semakin takjub. Cara pandangnya terhadap Lu Yao juga berubah, dengan sedikit rasa iri. Dengan kakak laki-laki seperti itu, gadis di depannya benar-benar beruntung. Lu Yao duduk tegak di tempatnya, merasakan tatapan iri dari orang-orang di sekitarnya. Ia menundukkan kepalanya tanpa suara seolah sedikit malu. Saat ini, ia merasa sangat beruntung. Jika Chen Heng tidak memberinya batu evolusi itu, maka ia harus mengungkapkan beberapa hal, yang dapat menyebabkan terbongkarnya latar belakangnya secara menyeluruh. Dan sekarang, dia punya alasan yang tepat untuk menyembunyikan perubahan pada tubuhnya. Bahkan identitas Chen Heng pun bisa digunakan sebagai kedok untuknya. Setelah mengetahui identitas kakaknya, Lu Yao dapat merasakan dengan jelas bahwa semua orang yang hadir menjadi jauh lebih waspada, dan sikap mereka tidak lagi sesantai sebelumnya. Ini sangat wajar. Kekuatan dan pengaruh grup mimpi hitam sangat signifikan di planet Kika, dan seorang jenius di puncak level 3 memiliki status yang sangat tinggi di planet ini. Kakaknya saat ini menjabat sebagai kepala penjaga suatu wilayah. Ia mampu bertanggung jawab atas wilayah yang setara dengan sebuah benua. Jika orang-orang di hadapannya ini berada di pihak Chen Heng, mereka mungkin bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi bawahan langsung Chen Heng. Terlepas dari status atau kekuatan mereka, mereka jauh lebih rendah daripada Chen Heng. Dalam keadaan seperti ini, mereka tentu saja tidak berani bersikap ceroboh dan menyinggung perasaan saudara perempuan dari tokoh penting seperti itu. Hidup dan karir mereka mungkin akan menderita jika mereka menyinggung perasaannya, dan dia dengan santai mengucapkan beberapa patah kata kepada saudara laki-lakinya. Oleh karena itu, perlakuan dan sikap mereka terhadap Lu Yao langsung membaik. Seorang wanita muda berpenampilan manis yang tampak seperti baru datang telah membuatkan teh panas dan membawanya kepadanya. Pembimbing investigasi wanita juga menjadi lebih berhati-hati ketika bertanya kepada Lu Yao. Apakah kamu melihat kultivator lain? Pada akhirnya, dia mengajukan pertanyaan ini. Setelah jawaban akhir Lu Yao adalah tidak, dia tidak bertanya lagi. Dia langsung berdiri dan mengantar Lu Yao keluar. Mereka tidak menggunakan alat memori untuk mengambil ingatan seseorang. Sudah cukup lama sejak Lu Yao mengunjungi alam rahasia. Alat pengingat itu tidak akan memberikan banyak efek positif meskipun mereka menggunakannya. Dan menurut kesan mereka, dengan kehati-hatian kultivator tersebut, mereka merasa bahwa meskipun Lu Yao melihatnya, hasilnya mungkin akan sama seperti Tang Rou. Mereka tidak akan bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tentu saja, alasan mengapa mereka langsung mengabaikan Lu Yao adalah karena statusnya yang berbeda. Jika tidak, seandainya Lu Yao tidak memiliki saudara laki-laki yang merupakan Beastmaster tingkat atas dan kepala penjaga, maka meskipun interogasi kemungkinan besar akan sia-sia, mereka tetap akan melanjutkannya. Situasinya tidak akan berakhir semudah itu. Tak lama kemudian, Lu Yao pergi dan kembali ke jalan. Tubuhnya sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Pikirannya tegang, dan dia sama sekali tidak bisa rileks selama interogasi. Setelah keluar dari dalam, barulah saat itu dia bisa rileks. Untung. Dia masih merasakan sedikit rasa takut bahkan setelah interogasi berakhir. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Ye Zi menatap Lu Yao yang berada di depannya dengan cemas, khawatir akan reaksinya. Saya baik-baik saja. Mendengar perkataan Ye Zi, Lu Yao memaksakan senyum dan hendak membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Bang! Suara tajam terdengar dari samping telinganya, seolah-olah cermin tiba-tiba pecah. Pada saat itu, reaksi yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Di tubuhnya, tanda emas yang tadinya diam tiba-tiba muncul, dan pada saat ini, ia tiba-tiba bereaksi. Berdiri di tempat, merasakan reaksi tanda emas, Lu Yao tiba-tiba gemetar. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan tanpa sadar menatap langit. Di bawah tatapannya, sebuah pemandangan tampak muncul di kejauhan, muncul di matanya begitu saja. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan.
Sebuah pesawat ruang angkasa besar melesat di atas. Di pesawat ruang angkasa itu, reaksi energi yang mengerikan menyebar. Masing-masing dari mereka di pesawat ruang angkasa itu membawa aura yang menakutkan. Itu adalah teror yang jauh melampaui ketakutan Lu Yao saat ini. Teror itu dengan mudah dapat mencabik-cabiknya dan mengubahnya menjadi tumpukan serpihan. Dan sekarang, melalui cara yang tidak diketahui, mereka telah tiba di planet ini dan akan segera mendarat. Sebuah perasaan bahaya yang tak dapat dijelaskan muncul, menyelimuti hati Lu Yao. Apakah itu mereka? Mendengar penjelasan Lu Yao tentang kejadian itu, terutama beberapa detailnya, ekspresi Ye Zi berubah drastis. Dia sudah mengerti apa yang telah terjadi. Mereka benar-benar bisa mengejar secepat itu. Siapakah mereka? Lu Yao berdiri di tempatnya, merasakan detak jantung dan ketakutan yang tak henti-hentinya di tubuhnya. Dia bertanya dengan wajah pucat. Mereka adalah musuh-musuhmu di masa lalu, Baginda Raja, para bawahan dari 5 ksatria. Ekspresi Ye Zi juga sedikit muram, tetapi dia tetap menarik napas dalam-dalam dan berkata, musuh-musuhku di masa lalu. Mendengar perkataan Ye Zi, ekspresi Lu Yao sedikit berubah, dan dia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tak heran jika tanda emas di tubuhnya memberinya peringatan. Dari kelihatannya, alasan orang-orang ini bergegas ke sini adalah untuk memburunya, reinkarnasi Raja Emas. Kedua belah pihak adalah musuh, jadi tindakan mereka masuk akal. Lu Yao sudah menduga akan menyaksikan pemandangan ini hari ini. Saat pertama kali bertemu Ye Zi, ia telah mengetahui dari Ye Zi bahwa ia memiliki banyak musuh di langit berbintang. Orang-orang ini adalah musuh-musuh Raja Emas di masa lalu. Sekarang kekuatan Raja Emas telah sangat menurun, mereka akan mencarinya cepat atau lambat. Lu Yao sudah siap secara mental untuk hal ini hingga saat ini. Bisakah aku benar-benar menang melawan mereka? Lu Yao teringat kembali kejadian barusan, dan pikiran itu tiba-tiba terlintas di benaknya. Adegan yang baru saja berlalu masih terbayang di benaknya. Dia merasakan aura yang menakutkan dan mencekik, serta kekuatan-kekuatan yang dahsyat. Dia merasa bahwa bahkan yang terlemah di antara banyak orang yang mengejarnya di pesawat ruang angkasa itu tidak kalah dengan saudara laki-lakinya. Dengan kata lain, yang terlemah di sana berada di level 3. Dan yang kuat-kuat itu lebih menakutinya, membuatnya tidak mampu mengumpulkan keberanian untuk melawan mereka. Bisakah dia benar-benar melawan barisan yang begitu kuat dan menakutkan? Hati Lu Yao bimbang. Dia tidak yakin apakah dia mampu melawan mereka. Sebenarnya ini tidak mengejutkan. Lagi pula, meskipun kekuatannya meningkat pesat, dia paling banter masih berada di level 1. Bahkan jika dia maju lebih jauh, dia hanya akan berada di level 2. Adapun musuh-musuh yang mengejarnya, bahkan yang terlemah pun ada di sana. Level 3. Mereka adalah lawan yang sama sekali tidak mampu ia tandingi. Jantungnya akan berdebar kencang menghadapi lawan seperti itu. Wajar jika ia ragu pada dirinya sendiri. Namun, meskipun begitu, dia tidak punya pilihan selain menguatkan diri dan maju. Tidak ada hal lain yang bisa dia lakukan. Sesuai dengan apa yang dikatakan Ye Zi, 5 ksatria dan Lu Yao harus terus bertarung sampai salah satu pihak tewas. Meskipun Lu Yao hanyalah seorang gadis kecil, dia tidak menyangka pihak lain akan membiarkannya begitu saja. Begitu ketahuan, bukan hanya dia, tetapi orang tua dan saudara laki-lakinya juga akan mendapat masalah. Memikirkan hal ini, hatinya menjadi sangat berat. Dia berdiri di sana cukup lama sebelum meninggalkan tempat ini dan kembali ke rumah. Saat ini, di sisi lain. Apakah ini tempatnya? Pria jangkung setengah baya itu memandang bintang-bintang di bawah kakinya di dalam pesawat ruang angkasa raksasa itu dengan ekspresi dingin. Jika hasil pengamatan itu benar, maka inilah tempatnya. Seorang wanita berbaju merah berjalan menghampiri pria paruh baya itu. Dia memandang pemandangan di hadapannya dan berkata, gelombang energi Raja Emas berasal dari bintang ini. Sepertinya Raja Emas bersembunyi di bintang ini. Saya tidak tahu bagaimana kondisinya saat ini. Pria paruh baya itu berpikir sejenak sebelum berkata, saat itu, menurut 5 yang mulia Raja, Raja Emas telah jatuh. Satu-satunya yang tertinggal hanyalah jejaknya sendiri. Dia mungkin sedang bereinkarnasi sekarang, atau mungkin dia sedang berjuang untuk bertahan hidup dalam wujud lain. Namun apapun yang terjadi, kekuatannya pasti sangat lemah sekarang, dan dia perlu memulai dari awal lagi. Ini adalah kesempatan bagus bagi kami. Wanita berbaju merah itu berkata dengan tenang, hanya ketika kekuatan Raja Emas melemah, barulah kita punya kesempatan untuk pamer. Sebaliknya, jika Raja Emas berada di puncak kekuatannya, hanya 5 yang mulia putri yang akan memiliki kesempatan untuk melawannya. Jika kita dapat menemukan Raja Emas dan mempersembahkannya kepada 5 yang mulia Raja, kita akan memberikan kontribusi yang besar. Pada saat itu, kita pasti akan diberi penghargaan oleh 5 yang mulia Raja. Memang benar demikian. Pria paruh baya itu tersenyum dan memperlihatkan deretan gigi putihnya. Kemudian, dia melihat pemandangan di bawahnya dan merasakan aura di sekitarnya. Namun, sulit untuk menemukan Raja Emas yang bersembunyi di planet ini. Apakah kita akan menghancurkan planet ini? Dia membuka mulutnya dan menatap teman-temannya. Bagi mereka, menghancurkan sebuah planet dan peradaban di dalamnya bukanlah apa-apa. Selama mereka bisa mencapai tujuan mereka, menghancurkan sebuah planet itu sepadan.
Ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal seperti ini. Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Wanita berbaju merah itu mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata pria parubaya itu. Kemudian, dia berkata, planet ini bukanlah planet biasa. Ini adalah planet asal Federasi Kika. Planet asal Federasi Kika. Pria parubaya itu langsung mengerutkan kening. Ia juga merasa ini agak merepotkan. Jika itu planet biasa tanpa latar belakang, maka tidak akan ada yang berani mengatakan apapun jika mereka menghancurkannya. Namun, signifikansi planet asal Federasi Kika berbeda. Meskipun faksi Federasi Kika bukanlah yang terkuat di galaksi, faksi ini tidak dianggap lemah. Mereka telah membentuk aliansi dengan faksi-faksi lain di sekitarnya. Kekuatan mereka adalah sesuatu yang bahkan 5 ksatria pun harus waspadai. Karena ini adalah planet asal Federasi Kika, planet ini tidak bisa dihancurkan semudah itu meskipun mereka menginginkannya. Jika itu adalah peradaban biasa lainnya, maka kemungkinan besar mereka bahkan belum mengembangkan teknik telekinesis dan pembentukan tubuh. Mungkin bahkan tidak ada makhluk setingkat jenderal di seluruh planet, apalagi Mesia kuno. Untuk peradaban seperti ini, tentu saja tidak perlu khawatir tentang apapun. Mereka bisa langsung menghancurkannya. Namun, jika itu adalah planet asal Federasi Kika, maka pasti akan ada setidaknya unit tingkat jenderal di sana. Bahkan mungkin ada unit tingkat 5 dengan Mesia kuno. Unit level 5 dengan Mesia kuno akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menyapu bersih mereka. Bahkan jika pria parubaya dan wanita berbaju merah bertarung bersama, mereka pasti tidak akan seimbang. Mereka akan dengan mudah dilenyapkan, belum lagi yang lainnya. Memikirkan hal itu, pria parubaya itu menarik kembali pikirannya. Kemudian, dia menghela napas dan berkata, sepertinya kita hanya bisa menempuh jalan biasa. Karena kita tidak bisa menghancurkan planet ini secara langsung, maka kirim seseorang untuk berkoordinasi dengan Federasi Kika. Dia berkata dengan suara lemah, kirim seseorang untuk melacak aura tanda emas. Kemudian, kirim orang lain untuk menutup area itu. Selama Raja Emas meninggalkan jejak di planet ini, maka kita pada akhirnya akan menemukannya dengan perlahan-lahan mencari. Ini hanya masalah waktu. Ia berkata dengan tenang, tampak percaya diri. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, wanita berbaju merah itu tidak meragukannya. Ia hanya mengangguk diam-diam, menandakan bahwa ia setuju. Setelah diskusi mereka, mereka segera mulai berkomunikasi dengan Federasi Kika. Sebuah arus bawah yang tak terlihat telah mulai bergejolak, siap meletus secara diam-diam. Setelah hari itu, Lu Yao dengan cepat kembali ke kehidupannya yang damai. Baginya, kehidupan di sekitarnya tampaknya tidak banyak berubah saat ini. Selain fakta bahwa statusnya meningkat karena ia telah menjadi seorang Beastmaster, tampaknya tidak ada perubahan lain. Seandainya ini terjadi di waktu lain, meskipun Lu Yao tidak akan terlalu mempedulikan pujian dan rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya, serta tatapan puas dari orang tuanya, dia tetap akan merasa bahagia. Itu adalah sifat manusia. Namun sekarang, mungkin karena dia tahu bahwa krisis akan segera tiba di masa depan, Lu Yao tidak bisa merasakan kebahagiaan saat ini. Dia tampak sedikit gelisah sepanjang hari, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Faktanya, memang itulah yang terjadi. Dia sedang memikirkan krisis yang akan dihadapinya di masa depan. Menurut penglihatannya, kekuatan yang berasal dari 5 ksatria telah jatuh dan bergegas menuju bintang ini. Meskipun mereka tidak dapat menemukan Lu Yao dalam waktu singkat, ini jelas berarti bahwa bintang ini telah terungkap kepada mereka. Hanya masalah waktu sebelum Lu Yao sepenuhnya terpapar taktik 5 ksatria. Oleh karena itu, rasa urgensi yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hati Lu Yao saat ini. Dia harus mengumpulkan cukup kekuatan untuk melawan sebelum pasukan 5 ksatria menemukannya agar dia dapat memastikan keselamatan dirinya dan keluarganya. Jika tidak, akan ada masalah besar. Oleh karena itu, dia telah mengerahkan banyak usaha untuk latihannya sendiri akhir-akhir ini. Mengikuti instruksi Ye Zi, dia mulai mengunjungi banyak tempat, berlatih dengan tekun dan meningkatkan dirinya. Tentu saja, sambil bekerja keras untuk meningkatkan kemampuannya, dia dengan hati-hati menyembunyikan kekuatannya. Dan bagi Lu Yao, metamorfosis bulanan menjadi momen paling kritis baginya. Metamorfosis bulanan adalah pemurnian kekuatan yang dibawa oleh tanda emas. Setiap pemurnian kekuatan sangat menguntungkan Lu Yao, meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Inilah juga alasan mengapa dia mampu meningkatkan kemampuannya ke level saat ini dalam waktu singkat. Sampai batas tertentu, kekuatan yang diberikan tanda emas kepadanya juga merupakan andalan terbesar yang dia miliki untuk menjadi lebih kuat. Hanya saja, hingga saat ini, andalan ini juga memiliki beberapa risiko. Ketika kekuatan tanda emas merasuki Lu Yao menjadi mudah dilacak. Konfrontasi antara 5 ksatria dan Raja Emas bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Selama proses pertarungan yang panjang, 5 ksatria telah menemukan beberapa pola dan juga menyadari periode di mana tanda emas paling mudah ditemukan. Periode itu tidak lain adalah saat Lu Yao bermetamorfosis. Saat ini, fluktuasi kekuatan tanda emas berada pada titik terbesar, dan paling rentan untuk diungkap oleh mereka yang mengejarnya. Dulu, sebelum faksi 5 ksatria datang ke planet ini, semuanya baik-baik saja.
Di bawah isolasi langit berbintang yang jauh, mereka tidak akan mampu menyadari metamorfosis Lu Yao. Namun, situasinya berbeda saat ini. Faksi 5 Ksatria benar-benar telah turun ke planet ini. Lu Yao akan rentan terhadap serangan faksi 5 Ksatria ketika dia bermetamorfosis karena mereka berada di planet yang sama. Tidak diragukan lagi, ada risiko besar yang terlibat. Tetapi Lu Yao tidak punya pilihan lain. Tak lama kemudian, seiring waktu berlalu perlahan, waktu bagi tanda emas untuk meletus sekali lagi semakin dekat. Bersambung.